Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para dewan pengurus, para jemaah, para pemuda dimanapun Anda berada, serta para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini nikmat Allah selalu mengiringi kita. Saat ini kita berada pada tanggal 2 daripada bulan Muharram, karena tadi malam bertepatan dengan malam Jumat, itu adalah malam tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Artinya umur kita bertambah, bukan bertambah panjang, tapi bertambah dekat dengan ajal. Tahun baru Hijriah diambil dari pindahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala Rasulullah di kota Mekah berdakwah secara sangar atau secara sirri dengan mendakwahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama 10 tahun Rasulullah ditindas, Rasulullah ingin dibunuh, bahkan siapa saja yang beriman kepada Nabi maka mereka juga ikut ditindas, diusir, dibunuh, bahkan dipenjara. Inilah resiko para pegang-pegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah ingin pindah ke kota Madinah, Rasulullah dijaga ketat, didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dijaga ketat oleh para pemuda-pemudanya agar Rasulullah tidak keluar dari kota Madinah. Akhirnya tampillah seorang pemuda yang berjuluk Saifullah, yaitu pedangnya Allah. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, termasuk sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Sayyidina Ali menggantikan kanjeng Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Rasulullah keluar. Sebelum keluar, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk mengambil tangan, lalu dibacakan salah satu ayat daripada surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, dari antara hadapan mereka, saddan penutup, wa min khalfihim saddan, dan dari belakang mereka penutup. Fa'aljainahum, maka kami tutup mereka, kami butakan mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ditaklukkan tanah ini, akhirnya mereka tertidur puas. Pemuda-pemuda yang jaga kanjeng Nabi tadi untuk menjaga kanjeng Nabi, bahkan untuk membunuh Rasulullah, mereka tertidur puas. Rasulullah keluar hijrah, bertemu, dibarengin, diiringi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika terbangun di paginya, ternyata masuk ke rumah Rasulullah, ternyata yang ada di tempat tidur kanjeng Nabi, ketika dibuka dikira kanjeng Nabi Muhammad, ternyata Sayyidina Ali radhiyallahu wajah Rasulullah. Akhirnya orang kafir Quraisy mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berdua, Sayyidina kanjeng Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar, sembunyi di satu gua namanya Gua Hira. Sembunyi di Gua Hira. Kemudian cara Allah untuk melindungi kanjeng Nabi agar tidak terlihat bekas-bekas kakinya Rasulullah, diperintahkan kepada kadal untuk menjilat bekas kakinya Rasulullah. Dan laba-laba membuat sarang di pintunya gua, seakan-akan ketika orang kafir Quraisy mencari Rasulullah, seakan-akan tidak ada apa-apa. Karena apa?
tidak ada bekasnya. Kemudian ini ada sarang laba-laba. Biasanya laba-laba kalau sudah bersarang di tempat yang lama tidak ditampak. Itulah perlindungan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pindahlah Rasulullah selama 10 tahun di kota Mekah, pindah ke kota Madinah. Dengan apa? Dengan membawa agama Allah. Akhirnya dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka ingin meletakkan penganggaran Hijriah. Dimulai dari kapan? Dari lahirnya Rasulullah? Apakah dari diutusnya Rasulullah? Tidak. Ternyata dimulai semenjak pindahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut bulan di tahun Hijriah. Itu dimulai daripada pindahnya Rasulullah. Kalau sekarang setelah 1447 Hijriah, berarti dari pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah sudah 1400 tahun, 47 tahun. Sudah 14 abad 47 tahun yang silam. Artinya Rasulullah sudah dilahirkan itu sudah hampir kurang lebih 14 abad 50 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terjadilah seperti ini. Dan hijrah itu bermakna pindah. Pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu bumi ke bumi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah pindah. Dalam bahasanya kita, kalau bahasa populer anak muda sekarang, hijrah itu tobat. Hijrah, ayo kita hijrah. Artinya ayo kita tobat. Lah hijrah ini termasuk dianjurkan oleh Nabi dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Kalau tidak keliru ayat 56, kata Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ibadiyalladzina amanu, hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas, wa iya yafa'budun, maka kepada Allah kalian menyembah. Ditafsirkan oleh ulama, idza lam yasdal alaikum, idza lam yasdal alaikum ibadah fi ardi fi baladi. Jika kalian tak mudah beribadah dalam satu daerah, dalam satu kota, dalam satu kampung, dalam satu RT, tak mudah ibadah. Malu menampakkan ibadahnya, karena mungkin di masyarakatnya tak sama. Maksiat dari jahil di tempat itu tak mudah. Kemudian sulit untuk menampakkan agama kita, maka bahagiu kata tafsir ini, hijrahlah kalian, pindahlah kalian ila haitsu tamasyakum dalika, ke tempat yang mana kita boleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pindah satu komplek ke komplek yang lain, kalau itu memang demi keamanan agama kita, maka itu dianjurkan, itu disunahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu diperintahkan oleh Allah Taala. Maka dalam hadis, man farra bidinihi, barang siapa lari dengan membawa agamanya, min ardin ila ardin, dari satu bumi ke bumi yang lain, walau kana syibran, walaupun pindahnya ini hanya satu tingkat, bukan satu RT, bukan satu gang, bukan satu kota, tapi satu tingkat pindahnya, demi untuk menyelamatkan agamanya, maka istaujabal jannah, maka dia berhak masuk surga Allah Taala. Wa kana rafiqan Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalam, dan kelak insyaallah dia akan masuk surga dekat dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pindah dari mana? Hijrah dari mana? Kalau kemarin di tahun kemarin kita masih suka dugem, anak muda masih suka nyabu, anak muda masih suka ngelem, anak muda masih suka pergaulan bebas, hijrah, pindah, bawa ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi dijelaskan tentang ngelem, nyabu, khamar? Khamar itu bukan hanya miras, itu ada sabu-sabu, narkoba, narkotika, perstasi, itu termasuk syarif khamar, memabukkan. Bahkan di sini saya bawa kata Nabi, la yazni zani hatta yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina naudzubillah min dzalik, ketika ia berzina wa huwa mu'min, ketika dia dalam keadaan beriman. Wa laysa bisarifu illa
pencurian, mabuk, narkoba, narkotika dan lainnya, ketika itu imannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, andai kata mati ketika itu, maka nauzubillah matinya adalah keadaan syukur khatimah. Nauzubillah. Maka kita berusaha untuk itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyasrif fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaihi al-khamru, maka jangan duduk di satu tempat, di satu meja, di satu toko yang di dalamnya arak diminum di dalamnya, yang di dalamnya narkoba diperjualbelikan, yang di dalamnya ekstasi diperjualbelikan, apalagi pemiliknya. Duduk saja dilarang berdoa orang yang beriman kepada Allah, apalagi yang jualan. Memang cepat kaya, ya. Memang cepat banyak harta, memang cepat banyak duit, ya. Mudah dapatnya, ya. Tapi ingat, Anda telah mengorbankan anak-anak muda yang mereka adalah regenerasi anak-anak bangsa, yang mereka diharapkan untuk kenal Allah, untuk sujud ke Allah. Akhirnya mereka tak sujud ke Allah karena apa? Mereka rindu. Mereka sudah dalam bahaya luar biasa. Bagi ini sudah marah, di Indonesia ini marah. Jangan kita bicara di Jakarta, ya. Jangan kita bicara di kota-kota besar, ya. Di lingkungan kita terkadang ada. Kadang-kadang kemarin saya sudah bahas, kita punya kontrakan banyak, tapi kita tak kontrol kontrakan kita. Di situ ada pergaulan bebas orang dengan suami istri, satu kamar, lalu kita tidak pantau itu. Dia berzina, alhamdulillah di situ. Memang kita dapat duit setiap bulannya, tapi ingat, Anda punya tempat itu berarti Anda telah memfasilitasi, mensyarikat, mengakana ala masyarakat, kata Nabi, karena syarikat. Barang siapa menolong terhadap kemaksiatan, maka dia sama dengan orang yang merasa itu, walaupun Anda tidak merasakan apa yang mereka rasakan di dalam kamar mereka. Mereka enak-enakan, mereka mabuk-mabukan, mereka golongan bebas sampai sholat di rumahnya, sampai terkena juga karena apa? Memfasilitasi. Kecuali tak tahu, kalau tak tahu tidak jadi masalah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di bukan kita di kota-kota besar. Terkadang kita saking diujinya oleh Allah Ta'ala, kita banyak kontrakannya, banyak ininya, tapi ternyata kita lalai. Ternyata salah satu kamar kontrakan kita itu ada suami, bukan suami istri. Dia bertahun-tahun kontrak di situ, walaupun tak pernah hamil, tapi setiap hari dia naudzubillah dia bersih. Naudzubillah, mudah-mudahan selamat pada Allah. Maka hijrah sekarang ini hijrah. Bukan saya berarti orang muda, kita sama-sama membawa ini. Inilah momentum tahun baru ini. Dan kalau ini berarti dia lari membawa agamanya, khawatir agamanya kayak harta yang kita bawa, yang kita nikmati. Ini semuanya dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Harta yang kita bawa mati kita yang membantu masjid, membantu pesantren, membantu anak-anak yatim, yang sampai sedekah dan lain sebagainya, sedekahkan kepada anaknya, silahkan bagus. Tapi di dalam hati itu juga hati-hati. Sampean khamrah. Kemudian Nabi bersabda, "Man syaribal khamra hatta yusira akluhu akalahu." Barang siapa minum arak sampai ke araknya itu, barang siapa mengenai narkoba, narkotika, sabu-sabu, ekstasi, sampai menghilangkan akalnya, dia maka syaitan mendatanginya, mensetubuhikan dari pantatnya 40 kali. Laki-laki minum arak sampai mabuk, narkoba sampai tak apa itulah akalnya, maka syaitan 40 kali mendatangi dia dari belakang tanpa kita merasa. Artinya apa? Ketika itu kita sudah disetubuhi oleh syaitan, dibuat oleh syaitan, dijamak oleh syaitan 40 kali. Karena dia dirojul imro'atan, sebagaimana laki-laki mendatangi istrinya. Walaupun laki-laki tidak tahu, kan syaitan ada perempuan, ada laki-laki.
arak, sabu-sabu, narkoba, narkotika, ekstasi, wajaribaha, dan yang meminumnya, wasakiha, dan yang memberikan minum tersebut, wabai'aha, dan yang menjualnya, wamutaha, yang membelinya, wa'asiroha, dan yang memerasnya, wamu'tasiroha, dan yang meminta perasnya, wahamilaha, bahkan yang membawanya, ojolnya. Namanya ada yang kerja ojol, tak usah periksa, takut jangan ditanya apa ini, tak usah, jangan. Karena kalau sampai periksa bahwa itu kemudian sampai tahu bahwa itu minuman arak sampai bawa, maka sampai juga ikut dosa. Kalau tak tahu tak ada masalah. Wahamilah, dan yang membawanya, wal-mahmulah, dan orang yang dibawanya, dibawakannya, wal-akilan juga, dan orang yang memakan harga daripada minuman atau arak atau narkotika, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh bersalaman kepada orang yang sedang mabuk. Kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang mabuk. Diharamkan tadi. Ada orang mabuk lalu assalamualaikum, salam, dilempar sampai di sini ada dari man syaribal khamra, barang siapa minum arak, narkoba, sabu-sabu, faqad kafara bima anzalallahu ta'ala bihi, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada para nabinya. Wa man sallama ala syaribil khamri, barang siapa mengucapkan salam kepada orang yang minum arak, kepada orang yang sedang mabuk-mabukan, kepada orang yang sedang narkotika, au safahahu, atau dia bersalaman dengannya, ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sana, maka Allah hapuskan amalnya selama 40 tahun. Dia mengucapkan salam. Maka bagaimana dengan penjualnya? Maka bagaimana dengan yang memakainya? Alhamdulillah, ini peringatan dari kami. Terpaksa saya sampaikan. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, saling bernasihat tentang hak, wa tawassaw bis sabr, saling bernasihat tentang sabar. Dalam hadis yang lain, salah satu kata Nabi, ada 3 orang lain dukhulul jannah, mereka sulit untuk masuk surga. 1, mudminul khamri, orang yang selalu minum arak sampai mati. Tak tobat-tobat. Tapi kalau mereka tobat ke Allah Ta'ala, bagaimana Ustaz? Kalau mereka tobat ke Allah, Allah selalu merayu hamba-hambanya yang berbuat dosa kepada Allah. Allah rayu terus, ayo hambaku yang bermaksiat di waktu malam, kembali kepadaku di waktu malam, ayo. Yang bermaksiat di waktu malam, kembali kepadaku di waktu siang, ayo. Innallaha, sesungguhnya Allah, layak, sesungguhnya Allah menghamparkan permadani taubatnya di waktu malam, agar orang-orang yang berbuat maksiat di waktu siang itu kembali kepada Allah di waktu malam tersebut. Begitu juga sebaliknya, di siang Allah buka lebar-lebar pintu taubatnya. Tidak Allah pernah tutup sampai matahari timbul dari ufuk, sampai matahari terbenam dari ufuk barat. Nanti di hari kiamat matahari terbenam dari tempat terbitnya. Karena dalam kitab tafsir Syekh Hamawi, matahari setiap hari itu kan keliling berputar. Setiap hari yang tak timbul itu menurut tafsir Syekh Hamawi, dia sujud ke Allah. Untuk apa ya Allah? Kiamatkah ini ya Allah? Belum, matahari belum timbul di hadapan. Ketika kita lagi sujud ke Allah, timbul sampai nanti tanda-tanda kiamat itu, manusia sudah hancur di mana tak ada, berzina di mana-mana sudah tak mampu. Sekarang saja tak tahu bila kita tahu kita serang kepada Allah. Orang berzina di mana-mana kamu sekarang. Agar apa? Pada berzinanya saja, na'udzubillah min dzalik, itu sudah dosa besar. Apalagi disebabkan. Kalau memang berbuat maksiat, udah cukup kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni masalah kita. Tak usah sebarkan kepada apa. Tak usah sebarkan. Apalagi zaman media sekarang. Sampean
Lihat Facebook kan sponsornya seperti itu. Lihat YouTube seperti itu sponsornya. Lihat IG seperti itu sponsornya. Di zaman kita, maka bagaimana zaman anak-anak kita? Maka benteng terakhir untuk anak-anak kita adalah ilmu agama. Oh Pak Ustaz, banyak kan ada pesantren Pak Ustaz, demikian Pak Ustaz, santrinya begini itu. Oh no, bukan semua. Mungkin dari 1.000 hanya setengah daripada, hanya 1 daripada 1.000. Itu bukan satu lembaga, bukan semua lembaga, sama lembaga apa saja seperti itu. Apakah umpama untuk minta kejadian dalam satu lembaga polisi, namun minta perselingkuhan antara laki-laki bukan mahramnya dengan laki perempuan yang bukan mahramnya? Apakah kita semua mempolis sedang terpolisi seperti itu? Tak mungkin. Kemudian apakah ketika satu SD guru dengan ibu gurunya, namun terjadi perselingkuhan, perzinahan, mereka punya istri, punya suami, apakah kita akan mempolis semuanya seperti itu? Tidak. Begitu juga dengan pesantren. Kalau ada satu pesantren memang kejadian, ternyata kiai dan muridnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita, kalau saya khusnudon, Pak, khusnudon dia nikahi cuma tanpa persetujuan orang tua. Kok bisa, Ustaz? Saya jelaskan nanti. Kok bisa menikahi tanpa persetujuan orang tuanya? Apakah menuliskan di sini apa? Nanti sampai mengerjakan tidak. Nanti tanya secara pribadi saja. Kok bisa? Saya yakin mereka nikah. Cuma karena ini, tapi digoreng ini dia. Saya kemarin dapat ketemu dengan beberapa pengasuh. Ternyata keburukan pesantren itu ditunggu-tunggu oleh ahli-ahli media. Apalagi kalau begini dari kemarin mungkin sudah selera di media sosial, sudah selera santri putri begini, mungkin sudah. Kenapa digoreng terus digoreng? Kenapa? Mereka mendapat cuan dari penggorengan tersebut. Coba kalau misalnya bukan pesantren, bukan pengurus masjid yang melakukan, ada kata naudzubillah tadi, pengurus masjid melakukan dosa seperti itu, lalu dia goreng pengurus masjid ini melakukan ini, digoreng ini dia. Kenapa? Mereka dapat cuan. Coba oknum yang lain melakukan, bukan dari pihak kiai, bukan dari pihak pesantren melakukan dosa seperti itu, mereka senang-senang. Kenapa? Mereka dapat cuan daripada hal. Untuk apa tidak mereka? Tidak ada lagi. Mereka untuk menghancurkan karakter pesantren, sehingga ketika karakter pesantren ini hilang dari masyarakat, mereka takut menumbuhkan anaknya. Akhirnya anak-anak mereka dimasukkan ke pendidikan yang tak pernah menyebut nama Allah di dalamnya, yang tak pernah mengajarkan sujud kepada Allah di dalamnya, yang tak pernah mengajarkan moral di dalamnya, yang tak pernah mengajarkan kepada Allah di dalamnya. Sehingga akhirnya apa? Kita mati semua orang tuanya. Ternyata anak kita lupa kepada kita. Oke, anak kita insinyur, satunya insinyur, satunya ini, satunya ini. Tapi kita mati, ternyata anak kita tak bisa baca Quran di telinga kita. Ternyata anak kita lupa untuk mentaklidkan kuping kita dengan kalimat Allah, 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 Allah. Ternyata mereka tak kenal kepada Allah. Na'udzubillah. Maka kemarin kami berkumpul dengan berbagai macam organisasi keagamaan di fasilitasi Balai Manusia dan Pembangunan. Kemarin sampai tahu ACT kemarin. Ketika mereka salah langsung dibombardir. Kenapa? Mereka membantu agar orang-orang yang butuh di mana-mana. Coba korupsi besar-besar. Bukan hanya 4M, bukan hanya 3M, tapi triliunan hilang seketika. Kenapa demikian? Sudah disuruh semua. Medianya hilang, hanya hilang dan sebagainya. Coba kalau berhubungan dengan agama Islam, tokoh Islam, tak sampai, tidak selesai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bertahun-tahun digoreng terus untuk
Sehingga kita takut mendonasikan harta kita. Takut apa? Takut kita gagal-gagalin. Takut apa? Kemarin kejadian tahun berapa? Maka ini diantaranya. Jadi anak-anak muda, kita semua punya anak muda dan selamat oleh Allah. Dalam hadis ketika Nabi bersabda, "Man syaribal khamra fala tuzawwijuhu wa in marida fala ta'mudhu asli." Barang siapa minum arak, nyabu, narkoba, narkotika, jangan nikahkan dia. Ini keras. Wa in marida, kalau dia sakit, fala ta'mudhu, jangan jenguk dia. Wa in mata fala tusallu alaih, kalau dia mati dalam keadaan narkoba, narkotika, sabu-sabu, minuman keras, jangan sholat dia. Walladzi nafsu ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, kata Nabi, ma syaribal khamra illa mar'un, tidak ada orang yang meminum arak, nyabu, narkoba, narkotika kecuali mereka dilaknat. Di mana? Di Taurat, dalam kitab Taurat, wa fil Injil, wal Injil dalam kitab Injil, wa Zabur dalam kitab Zabur, wal Furqan dalam kitab Al-Qur'an. Wa man at'ama luqmatan sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa memberi makan. Tapi ini keras Pak, jangan diikuti semua, ambil yang bagus. Bahkan siapa memberi makan kepada orang yang narkoba, sabu-sabu, maka Allah Ta'ala kalau dia mati tak bertobat kepada Allah, Allah pasrahkan kepadanya, kepada jasadnya, ular dan kalajengking. Wa man qata'a ajatan faqad a'ana ala Islam. Barang siapa menolong orang yang nyabu, narkoba, narkotika, minum arak untuk mendapatkan itu semua, maka dia telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Wa man aqradahu faqad a'ana ala mu'min. Barang siapa menghutangkan dia untuk membeli narkoba, narkotika, sabu-sabu, arak atau untuk berdagang, faqad a'ana ala mu'min, maka dia telah menolongnya untuk membunuh orang ini. Wa man qata'a hajatahu wa man jalasahu hasyarallahu fi man kana a'ma la hujjata. Barang siapa duduk bersama orang-orang yang narkoba, narkotika, menghibur mereka, bukan mendapat mereka. Kalau duduk untuk dari mereka bagus. Kalau duduknya kita untuk mengajak mereka berhenti bagus. Kalau kita duduk menghibur mereka, mereka sedang linglung di sini. Lalu kita sediakan apa? Sediakan dangdut apa? Hingga jual jadi mereka. Maka cara yang menjadi amanah itu tidak ada. Kalau orang yang menolong itu, dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan buta, tak ada dari tak ada alasan sama sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat semuanya. Penting ini kita sampaikan, penting karena daerah kita ini daerah perkotaan. Daerah kita ini Pak sudah pintu gerbangnya apa ini? Bandara digital sekarang, nasional atau internasional? Internasional. Dulu predikatnya inter, kemudian berubah nasional. Sekarang kalau jatuh internasional. Ini pintu gerbang kita. Mudah-mudahan berasal dari masjid ini. Kita sampaikan dengan baik yang hari ini. Kita ngasih tahu ke kiai ustaz yang ada yang di sini, ada di situ. Inilah permasalahan kita. Sehingga mudah-mudahan jadi benteng untuk iman kita sebagai orang tua, dan mudah-mudahan pesan ini juga didengar oleh anak-anak muda yang akan keluar. Kalau kemarin pakai narkobanya 1 hari 1 malam itu 10 mili hijrah, jadikan 5 mili dulu. Kalau kemarin 5 mili hijrah, jadikan 1,5 mili dulu. Kalau kemarin 1,5 mili hijrah, 1/2 mili dulu. Kalau kemarin ternyata nafsunya pengen makan petrol hijrah, cari bakwan, makan bakwan. Ini adalah mudah-mudahan Allah Ta'ala kita selamatkan, anak-anak kita selamatkan. Karena semua dosa-dosa yang besar itu kebanyakan, berapa banyak anak membunuh orang tua,
itu karena narkoba. Berapa banyak kakak memperkosa adiknya, menghamili adiknya, anak menghamili ibunya, itu gara-gara narkoba, narkotika, mabuk-mabukan. Berapa banyak seorang laki-laki memperkosa perempuan dan dibunuh. Berita-berita kemarin saya lihat berita di Payaman pada beliau setelah diperkosa, dibunuh, lalu dicor adiknya di belakang rumah, dicor adiknya sendiri, sehingga ketahuan ternyata 1 tahun atau 6 bulan yang lalu ada 2 wanita, kawanan wanita itu kan diperkosa, lalu dibunuh, lalu dicor adiknya di belakang rumahnya, disimpan di kolamnya. Sekarang kelihatan itu gara-gara itu semuanya, Pak. Mudah-mudahan kita serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman alladhi yanfa'una